إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi bulan yang penuh dengan keberkahan akan menghampiri kita. Bulan di mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan terhadap petunjuk itu, dan sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil. Demikian pula pada bulan tersebut pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, dan amal soleh pada bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka bulan tersebut adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi al-maut, kematian, untuk menghadapi alam kubur, untuk menghadapi alam akhirat, yang mana masing-masingnya perlu mengadakan perjalanan yang panjang, sehingga butuh persiapan, butuh bekal yang banyak supaya kita nyaman di perjalanan setelah kematian, di alam kubur dan di alam akhirat nanti. Dan kesempatan untuk memperbanyak pahala ada pada bulan Ramadan. Maka orang yang malang, orang yang rugi adalah mereka yang ketika masuki bulan Ramadan dia malah menyia-nyiakannya. Dia tidak memaksimalkannya, dia tidak manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua berpuasa, dan kewajibannya tertera dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana yang kita sering mendengarnya dan hafal, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini tegas sekali menyatakan akan wajibnya berpuasa, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Dan karena wajib maka meninggalkannya adalah dosa yang sangat besar. Apalagi puasa Ramadan termasuk di antara salah satu rukun Islam yang menjadi penopang tegaknya bangunan Islam. Yang Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Nabi SAW menyatakan bahwa Islam dibangun di atas 5: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, serta berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Karena puasa Ramadan termasuk rukun Islam, maka meninggalkannya merupakan dosa yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk rukun yang menjadi penopang tegaknya bangunan Islam. Sehingga yang berani meninggalkannya telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar. Seorang ulama bernama Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pernah menyatakan, "Wa indal mu'minina muqarrar." Kaum mukmin sejak dulu punya ketetapan, anna man taraka shauma Ramadan bila marad, bahwa barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena udzur sakit misalnya, fa innahu syarrun minaz zani, sesungguhnya orang ini lebih buruk daripada pezina, wa mudminil khamr, dan lebih buruk daripada pecandu minuman keras. Kita tahu pezina, pecandu minuman keras, pencuri, pembunuh adalah orang-orang jahat, yang membahayakan masyarakat. Tetapi ketahuilah, orang yang meninggalkan puasa Ramadan di sisi Allah lebih buruk daripada para pelaku kejahatan tadi. Kita tahu pencuri orang yang jahat, tapi sesungguhnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena ada udzur lebih jahat daripada pencuri, lebih jahat daripada pecandu minuman keras, lebih jahat daripada pezina. Kata Imam Adz-Dzahabi, "Wa indal mu'minina muqarrar anna man taraka shauma Ramadan bila marad fa innahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr bal yashukuna fi islamihi." Bahkan mereka meragukan, ini orang muslim atau bukan. Kok muslim tapi enggak puasa, kayak bukan muslim. Wa yadhunnuna bihi zandaqah wal inhila, dan menganggap orang ini seperti orang zindik, munafik, wal inhila, dan bisa saja dia lepas dari agama. Karena puasa termasuk rukun Islam. Meskipun begitu ada yang lebih wajib di atas puasa, seperti halnya zakat. Demikian pula sholat, kedudukannya lebih tinggi daripada puasa. Maka jangan sampai ketika kita berpuasa, kita malah meninggalkan yang lebih wajib lagi seperti sholat. Aneh bin ajaib kalau ada orang dia berpuasa tapi nggak sholat. Nah, orang yang seperti ini dia tidak tahu bahwa sesungguhnya kedudukan sholat di sisi Allah lebih tinggi, kewajibannya. Tetapi bukan berarti kemudian kita meremehkan puasa juga sama tinggi karena termasuk rukun Islam. Tetapi jangan sampai ada seperti yang terjadi, ada sebagian orang berpuasa meninggalkan sholat. Orang yang seperti ini, kata sebagian ulama, puasanya tidak sah. Orang yang berpuasa, dia meninggalkan sholat yang 5 waktu, puasanya tidak sah. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surah At-Taubah. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna shalah." Dan tidak ada yang menyebabkan ditolak infak mereka, sedekah mereka, amal-amal mereka, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan karena mereka meninggalkan salat. Karena meninggalkan salat dapat menghapuskan amal. Satu salat saja seperti salat asar ditinggalkan, hapus amalnya. Kata Nabi SAW, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, hapus amalnya. Lalu bagaimana kalau dia meninggalkan seluruh salat?
yang lebih hapus lagi. Maka orang yang berpuasa ninggalin sholat, maka puasanya tidak sah, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada firman Allah tadi, Allah Subhanahu wa taala katakan kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya, menunjukkan wajib, dan bahwa yang mengingkari kewajiban puasa aja kafir. Karena Allah menegaskan wajib, dia menganggap enggak wajib kafir. Ya. Kemudian kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada generasi sebelum kalian, menunjukkan bahwa syariat puasa bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi kepada umat-umat terdahulu, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, umat Nabi terdahulu, mereka semua disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Jadi bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi kepada umat-umat terdahulu juga sama. Dan ketika mereka mampu memikul kewajiban ini, seharusnya kita juga sama bisa. Ya. Dan bahwa syariat puasa bukan syariat yang baru, tapi syariat umat-umat terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tetap wajibkan puasa? Ya, di tengah ada syariat-syariat umat terdahulu yang dia hapus, yang Allah Subhanahu wa taala ganti dengan syariat yang lainnya. Para nabi inti ajarannya sama, tauhid, tetapi syariatnya berbeda-beda. Di antara syariat tersebut ada yang diganti dengan syariat yang baru, ya. Ada syariat yang tetap berlaku dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan tidak dihapus. Di antaranya adalah syariat puasa. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang tetap, ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala syariatkan puasa. Hikmahnya sebagaimana Allah terangkan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di antara amalan yang paling efektif menjadikan seseorang sebagai orang yang bertakwa adalah puasa, di mana di situ di puasa dia dilatih untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, dilatih untuk menjauhi larangan Allah, dilatih mengendalikan diri dan nafsunya, sehingga dengan begitu jadilah dia orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man ihtada bihadihil mubin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui kewajiban puasa dan bahwa puasa bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi umat-umat terdahulu juga mereka disyariatkan berpuasa, dan bahwa tujuan utama dari disyariatkan kita berpuasa adalah la'allakum tattaqun, adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok puasa bisa menjadikan seseorang bertakwa? Jelas sekali, ketika kita berpuasa, kita dilatih untuk mengendalikan nafsu kita. Kita dilatih menahan diri dari hal-hal yang kita sukai. Kita suka makan, kita suka minum, kita suka mendatangi syahwat kita. Tapi ketika puasa kita diminta untuk menahan diri kita. Ya. Demikian pula puasa sendiri adalah ibadah yang berat. Seorang harus menahan diri dari makan, dari minum, dari syahwatnya, dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Berjam-jam, bukan hanya 1 jam 2 jam. Berhari-hari, bukan hanya sehari 2 hari, tapi sampai 30 hari dia disyariatkan berpuasa. Ya, ibadah yang berat. Kalau seseorang mampu memikul ibadah yang berat ini, maka nantinya ketika dihadapkan kepada dia perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala lainnya akan ringan melaksanakan perintah-perintah Allah lainnya. Dan demikian pula ketika dia mampu menahan nafsunya, menahan diri dari hal-hal yang dia sukai dari makan, minum, dan syahwatnya, maka nantinya ketika dihadapkan kepada dia perbuatan maksiat, meskipun sesuai dengan selera hawa nafsunya,
maka dia mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan maksiat, mampu menahan diri dari perbuatan maksiat. Sehingga dengan begitu jadilah dia orang yang bertakwa, yang mudah melaksanakan perintah Allah, yang mudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak berpuasa, ketika nggak mampu menjalankan puasa ini, ya, maka nantinya ketika ada perintah-perintah Allah yang lain, dia nggak mampu juga, terasa berat olehnya. Dan ketika dia tidak mampu menjalankan puasa juga, maka nantinya dia paling mudah mendatangi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala karena tidak dilatih. Karena puasa, bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala melatih dan membiasakan serta mendidik hamba-hambanya agar bisa mengendalikan diri, agar bisa mengendalikan nafsu, agar senantiasa melaksanakan perintah Allah, agar terbiasa menjauhi larangan Allah. Sehingga dengan begitu jadilah dia orang yang bertakwa, dan dengan begitu dia pun akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena Allah menetapkan bagi siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, jalannya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan mereka yang bertakwa di dunianya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian pula kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah menjanjikan, yakni banyak janji untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertakwa, Allah menjanjikan tempat atau bumi yang dia tempati pun Allah akan berikan keberkahan. Sedangkan di akhirat, ya, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan setelah kita meninggal. Mereka yang bertakwa akan Allah tenangkan di alam kubur. Demikian pula akan Allah nyamankan, tenangkan juga di alam akhirat. Dan di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan abadi, yaitu surga, yang di sana penghuninya akan hidup selama-lamanya, nggak akan pernah menikmati, akan sehat selama-lamanya, nggak akan sakit, akan muda selama-lamanya, nggak akan tua, akan senang dan bahagia selama-lamanya, nggak akan sengsara, nggak akan bersedih, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Dan itu disediakan dan Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka yang bertakwa. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan oleh orang-orang yang bertakwa. Maka siapa saja yang ingin bahagia dunia akhirat, jalannya adalah bertakwa. Dan Allah inginkan kita semua bahagia, maka Allah syariatkan kepada kita amal yang satu ini, yaitu puasa, agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Demikian pula memudahkan kita memanfaatkan, maksimalkan bulan Ramadan dengan berbagai amal saleh, dengan puasa, dengan baca Al-Qur'an, dengan salat tarawih, dengan sedekah dan amal-amal saleh lainnya. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang telah kita kerjakan diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.